Assalamualaikum adik-adik kelas 4, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Waris akan menjelaskan materi tentang menentukan FPP dan KPK. Nah, langsung saja masuk dalam penjelasan ya. Nah, di sini menentukan FPP dan KPK. Yang perlu diketahui adik-adik ya, di sini sebelum masuk dalam mengerjakan soal, Pak Waris akan menjelaskan apa itu FPP dan KPK. FPP adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi nanti ada dalam FPP itu mencari faktor yang terbesar dan KPK itu mencari kelipatan yang terkecil. Nah, nanti akan Pak Waris jelaskan dalam masuk pembahasan soal. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui juga dalam FPP dan KPK itu nanti juga ada namanya bilangan prima untuk menentukan bagaimana cara mengerjakan FPP dan KPK. Nah, bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 atau bilangan 1, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini bilangan prima ya. Nah, jadi 2 itu bisa dibagi dengan 1 dan 2 itu bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini tidak ada 4 karena 4 kenapa? 4 masih bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi ada 2 faktor dari 4, maka itu bukan bilangan prima. Dan di sini tidak ada angka 6 dan 8 dan 9 karena 6 itu bisa dibagi dengan 3 dan bisa dibagi dengan 2. Jadi bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 saja dan bilangan itu sendiri itu namanya bilangan prima. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, lanjut dalam menentukan FPP dan KPK dengan soal. Nah, masuk soal. Di sini Pak Faris menentukan FPP dan KPK dengan poin faktor. Nih, Pak Faris punya soal. Tentukan FPP dan KPK dari 8 dan 12. Tentukan 8 dan 12. Nah, di sini Pak Faris tulis lagi bilangan primanya agar adik-adik lebih ingat lagi ya. Di sini bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Nih, yang langkah pertama adik-adik yaitu untuk menentukan poin faktor, terus pertama terus soalnya yaitu tekan 8 ya. Pak Faris mencari FPP dan KPK dari 8 dulu. Nah, 8 dengan poin faktor, maka ada seperti ini cabang ya. Nah, langkah yang pertama yaitu pembaginya selanjutnya ya, langkah selanjutnya ya pembaginya yaitu dari bilangan prima yang paling terkecil yaitu angka 2, maka 8 ini dibagi dengan 2 ya, karena urut dari bilangan prima yang terkecil dulu ya yang dibagi ya, ini kan 2 ya. Nah, maka 8 bagi 2 itu berapa? 4. Nah, setelah 4 maka dicabangkan lagi buat seperti ini lagi. Nah, 4 itu dibagi dengan berapa lagi? Dengan 2 lagi ya. Nah, 4 bagi 2 itu berapa? 4 bagi 2, 2. Nah, setelah itu 2 maka apakah bisa masih dibagi lagi? Iya, 2 itu masih bisa dibagi dengan berapa? 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, maka sudah kelihatan ya. Nah, di sini jadi yang bilangan prima yaitu yang sebelah kiri dan yang pembaginya yang sebelah kanan ya. Lanjut yang 12 sama ya caranya. 12 bagi 2 yang di pembaginya itu bilangan prima yang paling terkecil dulu yaitu 2 ya. 12 bagi 2 itu 6. Setelah itu 6 dibagi dengan berapa? Yaitu dengan 2 lagi ya. 6 bagi 2 masih bisa yaitu 6 bagi 2 3. Nah, 3 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Maka 3 dibagi dengan ya bilangan itu sendiri. 3 bagi 3 berapa? 1. Maka untuk menentukannya yaitu dengan cara faktorisasi prima dari 8 12. Faktorisasi itu apa Pak Faris? Faktorisasi itu yaitu dari 8 yaitu dari faktorisasi itu perkalian dari pembaginya ini. Setiap pembaginya itu dikalikan ya. Karena 8 itu faktor primanya ada 2 semua, maka tulis sini ya. Nah, ini 2, maka tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, setelah itu bisa ditulis lagi atau selanjutnya bisa ditulis seperti ini.
karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 ya, karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama juga 2 kali 2 kali 2. Nah, selanjutnya 12. Nah, di sini karena bulan primanya ada 2, 2 dan 3, maka ditulis saja 2, 2, 3. Nah, ya 2, 2, 3. Maka ditulis 2 kali 2 kali 3 ya, sama dengan bisa ditulis karena 2-nya ada 2. Nah, 2-nya ada 2, maka bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, setelah itu mencari FPP dan KPK-nya. Nah, FPP dan KPK-nya gimana Pak Faris? Yaitu nah, di sini ada catatan yang perlu diketahui adik-adik ya sebelum mencarinya FPP. Nah, catatan mencari FPP dengan mencari faktor yang sama, pangkat terkecil. Nah, setelah itu mencari KPK dengan mengalihkan semua faktor dan ambil pangkat terbesar. Contohnya seperti apa Pak Faris? Seperti ini. FPP mencari dengan faktor yang sama dari 2 dan 3, 2 dan 2 di sini, dari antara 8 dan 12 mencari bilangan faktor yang sama. Nah, yang sama kan angka 2 ini adik-adik, 2. Nah, tapi mencari pangkat yang terkecil antara 8 dan 12. 8 dan 12 ini mana pangkat yang paling terkecil? Iya, yang ada di 12 ini 2, maka ditulis 2 pangkat 2 ya. Kalau sudah sama, maka mencari pangkat yang terkecil FPP itu ya. Nah, setelah itu bisa ditulis lagi 2 pangkat 2 itu, atau bisa ditulis 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang mencari KPK. Nah, mencari KPK dengan mengalihkan semua faktor dan ambil pangkat terbesar. Dikalikan semua faktor. Di sini ada faktor 8 kan 2. 12 juga faktornya 2 dikali 3. Nah, ini ditulis semua, tapi yang perlu diketahui lagi, yang diingat, yaitu ambil pangkat terbesar dari 8 dan 12. Dari KPK 8 dan 12, maka faktor yang paling terbesar mana? Iya, yang 8, 2 pangkat 3. Maka ditulis 2 pangkat 3 dikali 3. Itu sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Di sini 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 kali 2 itu 8 sama dengan dikali 3 sama dengan ini 8 kali 3 24. Seperti itu. Paham ya adik-adik? Ya, lanjut. Ini ada cara tadi yang cara pohon faktor, sekarang dengan menentukan dengan tabel. Nah, sebenarnya caranya sebenarnya nanti akan ketemu jawaban yang sama, tapi beda caranya. Nanti akan tahu adik-adik mana yang paling gampang menggunakan cara yang pohon faktor atau dengan tabel. Itu tergantung adik-adik mau pakai yang mana. Ini Pak Faris akan ngasih tahu contohnya dengan tabel ya. Nah, di sini sama soalnya yang Pak Faris kerjakan ya, akan ngasih tahu di sini tentukan FPP dan KPK dari 8 dan 12. Nah, tulis di sini dengan cara tabel seperti ini ya adik-adik. Nah, ini Pak Faris tulis seperti tabel seperti ini. Nah, yang ditulis yang di atas ini yaitu ini 8 dan 12 ya, 8 dan 12. Nah, sekarang seperti yang di pohon faktor tadi, yang perlu diingat dari pohon faktor tadi juga, yaitu karena bilangan prima itu diawali dengan angka yang paling kecil, maka pembaginya juga karena bilangan prima itu yang diawali dari bilangan 2 atau yang paling terkecil 2, maka pembaginya juga 2. Nah, ini ada catatan ya. Jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembagiannya langsung dilingkari. Nah, di sini Pak Faris awali dengan 2 karena faktor prima yang diawali dengan bilangan 2 ya, paling terkecil. Nah, sekarang tinggal dibagi saja. 8 bagi 2 berapa? 4. 12 bagi 2 6. Nah, sekarang ternyata 8 dan 12 itu sama-sama bisa membagi 2, atau 2 itu sama-sama bisa membagi semua bilangan di sini. Jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka bisa langsung dilingkari. Nah, dilingkari dulu. Nah, karena bisa semua dibagi antara 8 dan 12 kan bisa dibagi dengan 2, maka dilingkari. Nah, setelah itu Pak Faris tarik garis lagi. Nah, sekarang 4 sama 6 apakah bisa dibagi dengan 2? Sama-sama dibagi dengan 2?
Coba di sini Pak Faris tulis kembali 2. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Nah, ternyata di sini 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2, maka ini bisa dilingkari lagi. Nah, kalau semua bisa dibagi, maka dilingkari. Nah, sekarang lanjut. Pak Faris akan tulis kembali. Nah, di sini 2 dan 3 ya. Ini 2 dan 3. Apabila di sini ya, selanjutnya apabila dalam angka bilangan yang ada di kotak ini antara sebelah kiri dan kanan itu apabila bisa masih dibagi dengan 2, maka dibagi dengan 2 ya. Nah, di sini ternyata bisa ya, 2 bagi 2 itu 1. Nah, 3 bagi 2, nah kan tidak bisa. Kalau tidak bisa maka 3-nya diturunkan kembali, tulis kembali. Nah, lanjut ya. Sekarang Pak Faris tulis kembali, buat garis lagi. Nah, di sini apakah 1 dan 3 itu masih bisa dibagi dengan 2? Kalau tidak bisa, maka lanjutnya bilangan prima setelah 2 itu berapa? Iya, di sini 3, maka tulis di 3. 1 bagi 3 itu tidak bisa, maka 1 ini turun. Oke, setelah itu 3 bagi 3 berapa? Iya, 1. Nah, di sini adik-adik yang perlu diketahui, dilihat lagi di sini tabel. Apabila di dalam tabel ini yang sudah terakhirnya angka 1 semua, maka itu sudah selesai ya. Jadi nanti adik-adik mencari dengan cara seperti ini sampai menghasilkan angka 1 lah semua yang paling akhir, maka ini sudah dikatakan selesai dalam menghitung dalam tabel. Nah, sekarang yang menentukan yaitu EPP dan KPK. Menentukan EPP dan KPK dengan cara seperti apa Pak Faris? Ya, ini dilihat paling gampang, yaitu karena ini tadi sudah dilingkari, maka EPP-nya ya ini yang dilingkari ini. Dilingkari kan berapa, ada angka berapa? 2 dan 2 juga sama ya. Maka ditulis 2 pangkat 2 karena yang dilingkari ada 2 angka yang sama. Ini 2 dan 2, maka 2 pangkat 2, atau bisa tulis tadi sama 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, sekarang mencari KPK sama dengan. Nah, untuk mencari KPK, membaginya ini dikalikan semua. Nah, 2 dan 3 ini dikalikan semua. Nah, ini Pak Faris kali semuanya ini dikalikan 2 kali. Nah, karena di 2-nya ada 3, 2, maka bisa tulis 2 pangkat 3 dikali ini 3 ya. Dikali 3 sama dengan, nah maka langsung dihitung 2 pangkat 3 itu berapa? 8 dikali 3, maka hasilnya 4. Nah, seperti ini. Gampang ya adik-adik. Nah, lanjut. Ini Pak Faris punya soal satu lagi dengan cara tabel. Mungkin adik-adik nanti bisa menggunakan cara tabel kalau emang itu mengerjakannya lebih gampang menggunakan tabel ya. Nah, ini Pak Faris punya tentukan EPP dan KPK dari 12 dan 15. EPP dari 12 dan 15 ini Pak Faris tulis lagi caranya seperti tadi dalam tabel ya, 12 dan 15. Untuk pembaginya yaitu yang pertama yaitu dengan bilangan prima dengan dengan angka 2 karena paling terkecil ya. Nah, 2. Nah, di sini 12 sama 15. Ya, 12 bagi 2 itu berapa? 6. 15 bagi 2 apakah bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa maka 15-nya turun. Nah, sekarang Pak Faris tarik garis lagi. Nah, untuk selanjutnya dibagi dengan berapa? Apabila di sini antara bilangan dari yang kotak kiri dan kotak kanan ini masih bisa dibagi dengan 2, maka ditulis dengan 2. Nah, 6 sama 15 mana yang bisa dibagi dengan 2? 6. Maka bilangan pembaginya yaitu 2 lagi karena masih sama, antara bilangan ini masih bisa dibagi dengan 2. Nah, bagi 2 yaitu 3. 15 bagi 2 itu 15. Maaf, kok bisa 15 karena tadi 15 kan bagi 2 tidak bisa, maka 15-nya turun. Sekarang lanjut, Pak Faris akan tarik garis lagi. Nah, dari sini 3 dan 15 apakah masih bisa dibagi dengan bilangan 2?
Ya, tidak bisa ya. Maka kalau tidak bisa, lanjut bilangan prima yang habis 2 berapa? Iya, ini 3 ya. Maka ditulis 3 bagi 3, maka 1, 15 bagi 3 itu 5. Nah, sekarang Pak Wes tulis lanjut. Nah, di sini ternyata Pak Wes lingkari. Kenapa? Ternyata di sini 3 itu ternyata semua bisa bilangan 3 itu bisa membagi semua bilangan di sini. Kan tadi ini catatan, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung dilingkari ini. Ya. Ini kan 3 bisa dibagi dengan 3 bisa dibagi juga dengan 15. Maksudnya 15 itu bisa dibagi dengan 3 bisa dibagi dengan 3. Maka dari 2 bilangan ini bisa dibagi dengan 3, maka itu yang dilingkari ya. Nah, di sini lanjut langsung Pak Wes buat lagi garis. Sekarang dari 1 dan 5 apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Kalau tidak bisa dibagi dengan 3, maka bilangan prima selanjutnya setelah 3 itu berapa? Iya, 5. Nah, sekarang 1 bagi 5. Karena tidak bisa, maka satunya ditulis lagi. 5 bagi 5, 1. Nah, ini kalau sudah 1 semua hasil yang akhir, maka ini sudah selesai dalam menghitung tabel. Nah, setelah itu untuk menentukan EPB dan KPK, syaratnya seperti tadi sama EPB. Yaitu tulis EPB-nya berapa? Karena di sini yang dilingkari 3, maka 3. Nah, KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya yaitu pembaginya itu dikalikan semua. Wah, caranya untuk menentukan KPK, maka pembaginya ini ditulis semua. Ya, Pak Wes lingkari itu. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini ya. Maaf, ini. Maka 2-nya pangkat 2, karena 2-nya ada 2, terus 3 dikali 5 sama dengan ini. Kok bisa 4? Karena ini tadi 2 kali 2, karena 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4, terus 3 kali 5. Nah, hasilnya 60. Seperti itu ya. Itu penjelasan dari Pak Faris. Semoga adik-adik dari awal sampai akhir ini Pak Faris sampaikan tuh, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Itu saja dari Pak Faris. Semoga kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik bisa mengerjakan semuanya yang dari Pak Faris berikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.